pagi. Shalom. Iya, saya sudah lama sekali nggak ke Balikpapan, sekitar 4-5 tahun lebih, bahkan mungkin saya lupa terakhir kapan saya datang ke GMS, bahkan gedungnya pun saya agak-agak lupa gitu ya. Tetapi sekali lagi senang pagi hari ini bisa menyapa Anda semua, mungkin banyak jemaat baru, mungkin banyak juga yang tidak mengenal saya. Nama saya Rebecca Lipi, saya melayani di GMS Surabaya Barat bersama dengan suami saya, dan ada salam dari Pastor Philip dan Ibu Airin untuk Anda semua. Tentunya beliau juga rindu satu kali nanti bisa datang ke tempat ini ya untuk melayani saudara semua. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sepanjang hari ini saya akan melayani firman Tuhan di GMS Balikpapan dengan menu khotbah seperti yang ditampilkan di depan. Ibadah umum yang pertama saya akan menyampaikan dengan judul 5 roti 2 ikan, mujizat dalam ketidakcukupan. Ibadah umum yang kedua, siap dibawa rendah, siap dibawa tinggi. Ibadah yang ketiga, pemimpin yang mau dimurnikan. Dan ibadah yang keempat, jangan sia-sia bertambah usia. November ini Balikpapan, GMS Balikpapan mengangkat tema membangkitkan pemimpin-pemimpin besar, betul ya? Dan saya nggak tahu apa yang terjadi di Balikpapan, tetapi kami melihat sungguh-sungguh bagaimana Tuhan itu menambahkan jiwa-jiwa, mempercayakan tambahan jiwa-jiwa secara luar biasa di gereja kita. Di Balikpapan juga? Amin. Kemarin bulan Oktober ya, Oktober atau November CG Fund ya, Oktober November CG Fund, seluruh GMS Sinode ini, bahkan sampai yang di ROSC itu membaptiskan 2034 jiwa baru. Dalam kurun periode CG Fund. Jadi itu bukan berbulan-bulan, dalam 1 bulan dari hasil CG Fund ada 2034 jiwa yang kita baptiskan di seluruh GMS di Indonesia maupun di ROSC. Itu luar biasa sekali, dan sungguh-sungguh yang saya sendiri saksikan di rooftop di Surabaya Barat, betul-betul setiap minggu itu jiwa baru yang pure, yang murni jiwa baru. Yang mereka yang dulunya itu tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Yesus. Mereka itu memberi diri untuk dibaptis. Jadi pekerjaan itu luar biasa besar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan luar biasa kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu mau ikut ambil bagian di dalamnya? Karena begitu jiwa-jiwa ditambahkan, maka butuh pengerja-pengerja, butuh murid-murid Tuhan. Jadi kita ini ada di gereja ini bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi jemaat biasa. Tapi kita semua dipanggil menjadi murid Kristus. Yang menjadi murid Kristus katakan amin, lambaikan tangan Anda. Oleh karena itu mari ikut ambil bagian. Mengerjakan apa yang juga Tuhan Yesus lakukan. Amin. Nah, hari Kamis yang lalu, saya karena juga adalah ketua Departemen Edukasi GMS Surabaya Barat gitu ya. Saya juga mengadakan di Surabaya Barat, kami mengadakan annual graduation. Jadi tahun ini, tahun 2023 ini, kami mewisudakan 1098 jemaat yang telah menyelesaikan MSJ 3. Itu adalah calon-calon, itu hanya Surabaya ya. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang siap untuk melayani, calon-calon pemimpin. Karena waktu kami tanya berapa banyak di sini yang wisudawan itu, berapa banyak yang sudah jadi TL, nggak ada gitu ya. Artinya itu pemimpin baru. Berapa banyak yang sudah jadi coach, ada berapa gelintir, nggak lebih dari 5 orang. Berapa banyak yang CGL, cukup banyak. Tapi sisanya itu adalah sponsor. Nah, kita sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk melayani setiap jiwa-jiwa itu. Makanya ketika saya mengetahui bahwa tema di bulan ini di GMS Balikpapan adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin besar, saya mau encourage Anda, benar sekali Tuhan mau pakai hidup Anda. Dan Tuhan itu tidak pandang bulu gitu ya. Tuhan tidak cari, wah harus sekolah teologi dulu, wah harus siapa dulu gitu ya, harus punya kemampuan yang bagaimana. Tetapi setiap hati yang haus dan rindu untuk dipakai oleh Tuhan, itu Tuhan mau pakai. Amin. Coba katakan dirinya, Tuhan mau pakai kamu. Amin. Nah Bapak Ibu, tadi di awal dalam doa saya berkata bahwa ayo jaga ya, supaya jangan kelihatan, wah kayaknya GMS Balikpapan udah lama dan oke gitu ya. Tapi pastikan Anda ini terus bertumbuh. Salah satu tanda kerohanian yang sehat, yang sungguh-sungguh hidup adalah ada sebuah kerinduan terus-menerus untuk berkata di hadapan Tuhan, Tuhan pakailah hidupku.
Kalau Anda sekalipun menjadi orang Kristen lama, tetapi kerinduan itu enggak sejati, enggak jujur keluar dari hati Anda, Bapak Ibu, something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan kekristenan Anda. Bisa jadi Anda jadi orang Kristen berjemaat hanya untuk Tuhan jawab kebutuhanku, Tuhan berkati aku, fokusnya diri sendiri. Padahal menjadi pengikut Kristus, mengikuti Kristus, artinya melakukan juga apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus kita bukanlah seorang pribadi yang self-center, Bapak Ibu. Dia datang untuk melayani kita semua, dia datang untuk melakukan pekerjaan yang Bapa mau untuk ia lakukan. Amin. Sekali lagi, siapa yang mau jadi pengikut Kristus? Anda mau supaya kerohanian Anda tumbuh, ya. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 1-13. Mari kita buka bersama-sama kisah ini dan kita baca. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Kita baca dengan cepat. Ayat-ayat ini saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu bersama-sama boleh bacakan ayat yang genap. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat. Ketika Yesus memandang ke sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-8. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak kali dalam kehidupan kita akan menghadapi situasi seperti yang digambarkan dalam kisah ini. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Anda tentu sering sekali mendengar kisah ini, tentu tidak asing. Tapi banyak sekali kita dalam kehidupan kita ini, sering kali kita akan mengalami situasi ini. Yaitu kebutuhan begitu besar, sementara yang kita punya, modal kita, apa yang ada pada kita itu begitu sedikit, begitu kecil, kayaknya mustahil lah. Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, tidak cukup, tidak memadai, tidak mungkin, tidak bisa, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Seringkali kita akan menghadapi situasi seperti itu. Dalam hidup Anda masing-masing, mungkin itu berkaitan dengan, kebutuhan harianku, kebutuhan bulananku begitu besar, sementara penghasilanku begitu sedikit, gitu ya. Atau mungkin apapun lah, pekerjaan, Anda punya kebutuhan hari ini terkait dengan bisnis Anda, usaha Anda, atau situasi tertentu perekonomian dalam keluarga Anda, kebutuhannya begitu besar, sementara yang Anda bisa lakukan, yang ada pada Anda itu begitu sedikit. Sehingga Anda berkata, nggak bisa ini, nggak ada jalan ini. Demikian juga dalam gereja kita. Visi misi yang Tuhan percayakan dalam gereja ini begitu besar. Bayangkan 2030 300. 1000 gereja lokal 1 juta murid, nggak tahu sampai kapan. Ya. Sementara, ini kalau para full timer related banget ya. Sementara kita merasa kayak gimana? Pekerjaannya terlalu banyak. Kebutuhannya begitu besar. Orangnya cuma sedikit. Full timer aja udah rangkep-rangkep sampai seperti apa kan? Kayaknya udah nggak sanggup gitu loh. Gimana di Kalimantan Pak Yudi bergumul, gimana nggak ada orang? Gimana mau merintis 10 gereja lagi di Kalimantan ini? Bukan 10 ya, malah 60 katanya ya. Seolah-olah seperti mission impossible. Ya, Anda bisa aplikasikan termasuk dalam kehidupan Anda pribadi, masing-masing pekerjaan kah atau keuangan kah atau apapun.
Nah, fakta lain dalam kisah yang kita baca ini, kalau Anda baca cerita yang sama dalam Markus pasal 6, dikatakan mereka ada di tempat yang sunyi, terpencil dan hari sudah malam. Jadi ceritanya di tempat yang sunyi, terpencil sudah malam, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak kecil, kelaparan. Tidak ada toko yang buka, tidak ada toko bisa beri mereka makan, dan fakta lain, tidak cukup uang. Mereka cuma punya 200 dinar di kas mereka. Nah, lalu yang ada di tangan dalam kisah ini hanyalah sebuah bekal makanan yang dibawa oleh seorang anak kecil, ya, berupa 5 roti 2 ikan. Nah, Anda perlu tahu dalam Injil Yohanes, bekal makanan ini 5 roti 2 ikan ini betul-betul bukanlah sebuah bekal makanan yang istimewa. Karena kalau Anda baca lebih lanjut dalam Injil Yohanes ini dalam bahasa aslinya, 5 roti ini bukan roti biasa Bapak Ibu. Tapi roti yang paling kasar, paling sederhana, roti untuk orang miskin. Jadi anak kecil ini rupanya bukan anak yang yang berasal dari latar belakang keluarga yang kaya. Ini anak kecil dari keluarga miskin. Dia bawa bekal itu 5 roti yang kasar, rotinya orang miskin. Paling kasar, paling buruk kualitasnya. Lalu 2 ikan itu, jangan dibayangkan ikan mujair, ikan gurami Bapak Ibu. 2 ikan ini ternyata bahasa aslinya adalah two little tiny fish. Jadi saya bayangin kayak ikan teri. Rupanya itu cuma ikan teri yang cuma beri rasa asin gitu loh. Anchovy kalau bahasa Inggrisnya. Jadi itu bukan bekal yang istimewa. 5 roti kasar, miliknya orang-orang miskin. Udah gitu cuma 2 ikan teri Bapak Ibu. Ya benar-benar gak bisa untuk memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Udah gak cukup, gak layak pula makanannya. Itu seringkali adalah situasi kita hari ini. Menghadapi berbagai macam situasi kayaknya mustahil. Gak bisa, gak ada jalan keluar. Nah lewat kisah ini Bapak Ibu, saya kalau bicara ini agak ngebut cepat Bapak Ibu harap maklum ya, karena waktu saya sangat terbatas. Jadi saya harus memastikan saya bisa menyampaikan semuanya, ini ngebut, makanya harus full konsentrasi. Nah, kisah 5 roti 2 ikan ini ada 2 hal yang hari ini mau mengajarkan kita sesuatu. Yang pertama adalah pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah 5 roti 2 ikan ini. Yang pertama, Alkitab melalui kisah ini mengajarkan bagaimana pendekatan atau respon kita terhadap situasi semacam ini. Nah dalam kisah ini ada 3 tokoh yang dituliskan dalam kitab Yohanes menggambarkan respon mereka. Kita bisa belajar dari bagaimana orang-orang di dalam kitab Yohanes ini meresponi situasi itu. Lalu kita akan pilih respon yang terbaik dan kita mau terapkan. Amin. Yang pertama adalah Filipus Bapak Ibu. Menghadapi situasi ini, Yesus kan tanya, dari mana kita dapat makanan untuk orang-orang ini? Lalu Filipus jawab seperti apa Bapak Ibu? Di ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi Filipus ini pendekatannya kayak apa? Respon terhadap situasi seperti apa? Menghadapi situasi yang ada, Filipus melakukan analisa masalah dan proyeksi. Jadi dia lihat statistik data, dia lihat kan, kurang lebih 5.000 orang. Lalu dia lihat kas 200 dinar. Ini Filipus nih orang pinter ya. Jadi dia langsung lakukan kalkulasi dan budgeting. Intelektualnya dan nalarnya mimpin dan analisanya bisa jadi akurat. Filipus dengan cepat kalkulasi, 200 dinar 5.000 orang. Kira-kira dapat roti seberapa, dipotong kecil-kecil pun tetap lapar. Itu cepat loh itu, dan itu nggak asal ngomong loh, dia pakai mikir loh itu. Untuk Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kira-kira 200 dinar itu seberapa sih kalau uang sekarang? 1 dinar itu currency saat ini 51.700 rupiah. Jadi kalau dikurskan, divalutakan, 200 dinar itu setara dengan 10.340.000. Itu kalau pakai kurs hari ini. Kurang lebih kalau saya bandingkan dengan UMR Surabaya, ya, kurang lebih dapatnya 9 juta. Jadi oke lah mendekati 200 dinar itu bayangannya uang kita sekarang itu sebesar 9 sampai 10 jutaan. Jadi Filipus dengan cepat 5.000 orang, uang kita ada 10 jutaan. Beliin roti kalau misalnya ada toko yang buka, tetap enggak bisa. Ya.
Itu pendekatan yang pertama. Dia pakai analisa, pakai proyeksi, dia lihat statistik data, lakukan kalkulasi dan budgeting. Bapak Ibu juga seringkali lakukan itu kan, kalau di rumah, penghasilan sekian, kebutuhan sekian, nggak cukup ini, di pos-pos nggak bisa ini. Seperti itu ya. Yang kedua, pendekatan dari Andreas. Kalau Andreas lain, Andreas tiba-tiba nyaut gitu kan, di sini ada seorang anak punya 5 roti, jelai dan 2 ikan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Demikian kata Andreas. Nah yang Andreas lakukan adalah begitu melihat situasi ini, kebutuhan begitu besar, dari mana mau penuhi kebutuhan ini, yang Andreas lakukan adalah pendekatannya sedikit berbeda. Dia mengusahakan dari apa yang ada, dia lakukan koordinasi, cari koneksi. Dia mencoba untuk menemukan alternatif dan pilihan. Cari bantuan, cari volunteer, cari donatur, cari sponsor. Tolong Bapak, Ibu, Saudara perhatikan. Di sini kita kumpul 5.000 orang, ada kebutuhan untuk kasih makan. Di sini ada yang bawa makan, ada yang bawa makan. Any volunteer, ada yang bersedia kasih sesuatu, ada yang mau donorin sesuatu, mau sumbang makanan. Jadi dia pendekatannya pendekatan sosial, cari koneksi. Kita seringkali juga begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah, siapa yang bisa bantu ya? Kenal sama bos yang punya uang banyak enggak? Ada kenal ini enggak? Mungkin papa bisa pinjem uang, mungkin kali si bos itu bisa berbelas kasihan sama kita. Kita cari koneksi, cari bantuan, cari sponsor, cari donatur, cari volunteer untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah Bapak Ibu, kedua pendekatan itu, pendekatan Filipus, Andreas mewakili pendekatan manusia secara umumnya, terutama di zaman modern ini. Di mana kita belajar tentang marketing, manajemen, analisa data, teknologi kita kan apa-apa cari Google gitu ya. Datanya gimana? Kita cari kebenaran lewat semuanya itu. Nggak salah. Kita terlatih untuk melihat dan menganalisa masalah dari sisi logika, pemikiran, dan nalar kita. Sekali lagi saya nggak berkata kedua pendekatan itu salah, tapi kenyataannya Bapak Ibu perlu perhatikan. Setiap pendekatan itu, dua pendekatan itu tetaplah terbatas dan membentur tembok. Anda lakukan analisa, kalkulasi, Anda cari koneksi, tetap mentok, tetap terbatas. Baik Filipus maupun Andreas menemukan situasi itu sukar, mustahil, nggak ada cara. Nggak ada solusi, bentur tembok nih, nggak bisa. Dua-duanya bilang nggak bisa, nggak ada gunanya, nggak bisa ini, nggak ada orang. Nah, sehingga kalau hari itu kita jadi salah satu dari murid-murid Yesus itu, paling gampang solusinya apa Bapak Ibu? Udah suruh pulang aja, urusan mereka bukan urusan kita. 5.000 itu loh saya nggak kenal. Bukan juga keluarga, bukan juga saudara yang lapar kan mereka. Kalau kita 200 dinar, kita masih bisa beli makan steak nanti untuk 12 orang, ini 13 orang sama Yesus, makan steak masih bisa. Kita akan kenyang. Yang ini udahlah, ngapain saya urusin? Betul? Lagian bukan urusan kita, bukan masalah kita. Kalau itu masalah saya, oke lah, kita perlu berjuang. Dalam case itu 5.000 orang ini kan mereka kan sukarela, mereka salah sendiri ngikutin Yesus dari mana-mana. Salah sendiri siapa yang suruh kamu berbondong-bondong ikutin Yesus dengerin dia khotbah. Sampai ada di tempat yang terpencil itu. Jadi saya nggak bertanggung jawab dong, kan nggak ada yang paksa kamu ke sini. Paling gampang bereaksi seperti itu, betul? Betul atau betul Bapak Ibu? Kalau Anda alami ini pasti udah suruh pulang aja, ngapain kita pikirin, bukan masalah kita, ngapain kita yang pusing. Kita nggak sempat siapin panitia, kita nggak siapin proposal untuk ini, udahlah suruh pulang aja, kita nggak tanggung jawab, kita juga nggak salah. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya apa Bapak Ibu? Kamu harus memberi mereka makan. Coba katakan bersama saya, kamu harus memberi mereka makan. 2, 3. Seringkali terkait dengan masalah dan kebutuhan orang banyak Bapak Ibu, itu bukan urusan kita. Tapi Tuhan mau kita melayani mereka. Pelayanan itu tentang itu, bukan urusan kita. Kita nggak ada kepentingan kenapa kita yang repot. Tapi pelayanan itu
adalah sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Melayani kebutuhan orang lain. Amin. Yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan dari anak kecil ini. Anak kecil yang miskin ini. Anak kecil ini nggak disebutkan usianya, nggak disebutkan juga namanya. Dan saya juga nggak tahu kok bisa ya di antara 5.000 orang dewasa, tidak terhitung perempuan dan anak kecil, kenapa kok bisa dia satu-satunya yang bawa bekal? Itu agak nggak masuk akal. Saya nggak ngerti, Alkitab nggak jelasin. Nanti kalau di surga saya mau tanya, sungguhan tak ceritanya begitu? Bisa jadi, saya curiga, tapi ini nggak ada di Alkitab ya. Saya curiga gini, jangan-jangan ada tuh orang lain yang bawa. Tapi waktu Andreas tanya ada yang bawa bekal, mereka semuanya sembunyiin. Mereka enggak, punya aku sendiri gitu kan. Mereka nggak mau berbagi, jadi mereka umpetin makanan mereka. Karena mereka terlalu egois untuk berbagi. Tapi fakta bahwa anak ini bawa bekal menunjukkan bahwa anak kecil ini butuh makanan itu. Saya nggak ngerti, mungkin ibunya tahu anak kecil ini mudah kelaparan. Atau mungkin dia sakit mah, jadi dia perlu bawa bekal. Dikasih bekal sama mamanya. Dan sekalipun bekalnya tidak mewah, tapi bekal itu cukup untuk dirinya sendiri. Nah yang luar biasa dari anak kecil ini, ketika Andreas memberitahu orang banyak, ini kita perlu makanan nih, kasihan nih 5.000 orang kelaparan. Ada yang punya makan enggak? Ada yang mau kasih sumbangan enggak? Anak kecil ini enggak pakai mikir ruwet dan jelimet gitu ya. Dengan pemikiran sederhana, dia bilang, oh aku punya. Dia menawarkan diri untuk beri jawaban tanpa rasa malu loh. Karena makanan yang dia bawa itu makanan orang miskin. Itu bukan makanan yang layak, bukan makanan yang mewah. Dia nggak ada rasa malu, nggak ada rasa minder, nggak juga mikir cukup atau enggak. Dia polos banget. Dia hanya dengan polos dan tulus dan tidak egois dan tidak minder dia berkata, aku punya sesuatu, bisa nggak dipakai? Sesederhana itu. Ini tak kasih. Semua bekalku, semua yang ada padanya diberikan. Dengan berkata, can I be the answer? Bisakah aku menjadi jawaban? Mungkin aku bisa tolong. Ini, tak serahkan semua. Anak kecil ini luar biasa, nggak ada nama, nggak ada usia, kita nggak tahu siapa dia. Yang kita tahu dia lahir dari keluarga miskin. Tapi dia memberi diri dengan luar biasa. Dan Yesus connect dengan anak kecil ini. Dalam situasi itu Yesus terhubung dengan anak kecil ini. Yesus menjawab situasi yang mustahil, melakukan mujizat dengan menggunakan apa yang ada. Bapak Ibu tahu enggak kenapa disebut mujizat? Mujizat itu disebut mujizat karena apa yang ada dan tersedia harusnya enggak cukup, enggak bisa. Tapi dijadikan cukup, dijadikan bisa. Amin. Itu luar biasa, hasilnya Anda tahu. 5.000 orang laki-laki plus wanita dan anak-anak makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Pendekatan pertama. Seperti apa Anda meresponi situasi seperti itu? Situasi yang mustahil dalam kehidupan Anda maupun dalam gereja ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan berikan kepada kita, percayakan pada kita. Mau seperti Filipus, kalkulasi dulu, budgeting dulu. Mau seperti Andreas, oh aku punya teman, dia aja yang jadi CGL, jangan aku gitu ya. Dia aja jadi volunteer, jangan aku gitu kan. Atau seperti anak kecil ini. Yang Anda punya itu gak ada artinya. Tapi dengan hati yang polos, tulus dan murni, can I be the answer? Aku bisa dipakai enggak? Pakai aku Tuhan. Dan itu luar biasa. Pendekatan kedua, hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini tentunya adalah apa yang Yesus lakukan dalam situasi ini. So far so good, Bapak Ibu bisa mengikuti saya, sekalipun saya ngomongnya kayak kereta api, bisa ya? Oke. Yesus adalah guru kita, teladan kita, Tuhan yang membuat segala mujizat. Nah apa yang Yesus lakukan selanjutnya itu mengajarkan 3 hal pada kita, khususnya ketika kita menghadapi sebuah masalah di mana kebutuhan begitu besar dan apa yang kita punya itu seolah begitu kecil, tidak bisa dan tidak cukup. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Sedikitnya ada 3 hal. Dikatakan mulai dari ayat yang ke-10, dari ayat yang ke
Ya, 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ada 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus itu mengucap syukur dan berdoa. Betul? Nah, ini juga yang harus kita teladani dalam situasi seperti itu. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, mengucap syukur dan berdoa. Hal ini bicara tentang attitude kita, sikap kita, yang senantiasa harus bernafaskan penyembahan kepada Allah. Sikap bersyukur, sekalipun apa yang ada padamu itu begitu tidak berarti, begitu kecil, begitu sederhana, bahkan kurang. Bersyukurlah Bapak Ibu untuk 5 roti 2 ikan yang ada di tanganmu. Jangan bersungut-sungut, jangan minder, jangan iri sama punya orang lain. Jangan negatif. Karena sikap semacam itu merupakan cara kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan, aku ngucap syukur. Apa yang ada padaku, sekalipun kecil, aku ngucap syukur, ini pun berasal daripadamu. Dan apapun yang kulakukan Tuhan, aku mau melakukannya dan memberikannya untuk Tuhan. Sekalipun mungkin ini gak cukup, ini gak berarti. Tapi aku mau berikan semua yang ada padaku, pakailah ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Mengucap syukur, itu attitude. Sikap hati yang penuh berisi penyembahan kepada Tuhan. Waktu Anda ngomel, waktu Anda bersungut-sungut, Anda iri sama orang lain. Anda bahkan nuding orang lain. Bahasa sekarang julid gitu ya. Itu bukan sebuah sikap penyembahan. Minder juga bukan sebuah sikap penyembahan Bapak Ibu. Amin. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Mengucap syukur dan berdoa. Pakailah ya Tuhan. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Selanjutnya Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok, betul? Apa yang Yesus lakukan? Kenapa kok disuruh duduk berkelompok? Bapak Ibu bisa bayangkan, katakanlah ini padang gurun tempat itu ya, tempat di mana mujizat itu terjadi. Bayangkan 5.000 orang yang nggak mungkin muat di ruangan ini. Ruangan ini nggak bisa menampung 5.000 ya. Tapi bayangkan ini padang rumput terbuka, 5.000 orang laki-laki loh, belum ditambah wanita dan anak kecil. Jadi jumlahnya saya nggak tahu sampai 6.000-an, 7.000-an, nggak ada yang ngerti. Jadi banyak sekali. Bayangkan 5-7.000 orang berserakan di mana-mana. Ini kan orang nih bisa jalan-jalan kan. Nah disuruh memberi makan itu kan susah sekali kalau mereka itu kemana-mana. Bisa ada yang nyampe di belakang pohon, bisa ada yang di pinggir kali, bisa ada, bingung kan? That's why Yesus itu menyuruh mereka duduk berkelompok. Saya nggak tahu berapa, 50-100 orang mungkin atau 100-200 orang. Tapi yang jelas waktu mereka duduk berkelompok rapi, the work itu, pekerjaan itu menjadi lebih simple. Gak scattered. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, coba imajinasikan. 6.000-an orang kemana-mana ribut. Lalu suruh kasih makan. Pusing gak itu? Pekerjaan itu kayaknya gede banget. Yesus mulai suruh mereka duduk berkelompok. Jadi mengatur, mengelola pekerjaan itu adalah bagian kita. Waktu Yesus suruh mereka berkelompok, duduk, pekerjaan itu terlihat seolah-olah ya gak menjadi lebih jelas. Orang tuh gak pusing, orang tuh gak bingung. The work become sized down, ngerti ya? Gak kelihatan gede banget, tapi ya tetap gede, sejumlahnya juga gak berkurang. Tapi kelihatan lebih well organized. Orang jadi lebih melihat petanya itu jelas. Nah ini yang perlu Bapak Ibu dan saya belajar lakukan. Yesus membuat masalah dan kebutuhan yang pertamanya begitu besar menjadi sedikit lebih sederhana dan jelas. Dengan dikelompokkan, dengan diatur lebih rapi, ditata, gak berantakan. Dari situ pola kerja mulai kelihatan. Orang mulai lihatnya beda. Di pemandangan 12 murid, oh oke, ini sejauh itu tuh.
Oke, kelompoknya dari sini sampai sini ada sebelah utara, timur, barat, selatan. Di sini ada sekitar berapa kelompok? Ini ada sekitar 10-an kelompok. Sini bisa mulai kelihatan peta kerjanya. Murid-murid baru bisa mulai lebih mikir. Wilayah-wilayahnya bisa diatur. Amin. Nah, contoh aplikasi untuk hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu di sini kan semua punya kehidupan masing-masing ya. Bu Lipi, saya ini kerja Bu. Kerjaan saya ini karena sekarang cari uang susah. Saya ini kerja 3 bidang sekaligus. Insurance, properti, belum lagi online shop. Tambah satu lagi Bu, saya juga ini freelance untuk nge-Grab. Nah, nge-Grab. 4 Bu, 4 pekerjaan. Gitu saya masih disuruh jadi volunteer. Melayani di gereja Bu. Ibu tahu nggak kebutuhan saya itu besar. Banyak sekali, saya aja udah pusing ngatur 4 kerjaan seperti ini. Nah Bapak Ibu, kalau tidak diatur, tidak ditata, kita akan melihat pekerjaan itu begitu besar, undoable, gak bisa dikerjakan. Tapi kalau kita kelompokkan, kita atur, kita manage dengan baik, ya, Bapak Ibu akan lihat sesuatu yang besar itu mulai bisa kelihatan tertata, mulai kelihatan di pikiran tuh nggak ruwet Bapak Ibu. Contoh juga, Anda juga dalam posisi yang seperti tadi itu, yang tambah nge-Grab tadi ya Pak ya, Anda juga adalah seorang CGL, bingunglah Anda, tuntutannya banyak banget jadi CGL itu harus gini harus gitu. Atur Bapak Ibu. Ketahui dan kenali scope of work-mu, lingkup kerjamu. Atur waktu, prioritas, agenda, rencana pelayanan dengan baik. Diatur. Itu yang Yesus lakukan. Jadi Yesus ajar kita, Yesus kita tuh luar biasa loh. Dia beri kita juga hikmat. Katakan hikmat. Kalau kita punya hikmat, hidup kita tuh teratur. Jangan bilang punya hikmat kalau hidup kita tuh kacau balau. Amin. Dan itu dimulai dari hikmat hidup sehari-hari. Karena Tuhan mau kita ini berbuah lebat dan banyak. Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, seorang yang begitu terbatas, yang gak punya apa-apa, yang kayaknya sederhana. Tapi Tuhan mau pakai kita. Tapi ada bagian kita. Bagian kita Tuhan Yesus ajarin, atur, kelola. Kenali scope of work-mu. Ditata. Luar biasa ya, jadi Tuhan itu bukan main sulap kalau bikin mujizat. Dia juga ajar bangun dan tata hidup kita itu jadi baik. Yang ketiga yang Yesus lakukan adalah dia menggerakkan, dia membagi-bagikan. Dia menggerakkan dan memerintahkan murid-muridnya untuk membagi-bagikan makanan. Bapak Ibu ini bicara mengenai melibatkan orang. Mempercayai orang, memuridkan, menjadi teladan untuk melayani. Tuhan gak pernah kasih kita contoh menjadi one man show dalam segala perkara. Mana pernah Yesus kita tuh one man show dalam segala perkara. Cuma dalam satu aja, waktu dia naik kayu salib. Itu cuma Yesus lakukan seorang diri. Dia enggak minta muridnya ikut, kamu bagi salibnya sama aku ya. Enggak, Yesus lakukan itu sendiri. Tapi dalam segala perkara Yesus itu selalu melibatkan orang lain. Karena dia itu memuridkan, dia ada tuh untuk memuridkan orang. Dan demikian juga seperti Yesus itu memuridkan 12 muridnya, Yesus juga hari ini memerintahkan kepada kita, ajarkanlah, betul kan? Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita juga diminta untuk memuridkan orang lain. Kenapa? Bukan lempar-lempar tugas Bapak Ibu supaya kemudian kita bisa laya-laya gitu ya, bisa santai, bukan. Supaya banyak orang masuk dalam rencana Tuhan dan hidupnya juga dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi mari, Tuhan mau bangkitkan Anda jadi pemimpin-pemimpin besar. Tuhan mau pakai hidup Anda. Sekalipun apa yang ada pada Anda itu sepertinya kecil. Anda melihat aku gak bisa. Pilihannya adalah Anda mau atau tidak. Anda haus gak? Kerohanian Anda ini kayak apa sama Tuhan? Anda ke gereja itu gimana hati Anda? Rindu melayani atau fokusnya ke diri sendiri? Rindu senangkan Tuhan atau fokusnya diri sendiri? Nah Bapak yang terakhir, mujizat ini sendiri sebenarnya merupakan simbol. Jadi mujizat 5 roti 2 ikan ini
Kenapa Yesus lakukan mujizat itu dan peristiwa itu dicatat di Alkitab? Sebenarnya kisah ini adalah sebuah simbol dari keselamatan yang Tuhan mau berikan pada semua manusia. Sebab kalau Anda baca masih dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, Yesus sendiri berkata seperti ini, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu tahu sisa 12 bakul itu secara simbolis menyatakan keselamatan yang ia sediakan untuk 12 suku Israel. Karena memang saat itu Yesus dipanggil untuk menyatakan diri kepada bangsa Israel, menyatakan keselamatan pada bangsa Israel. Tapi kita tahu hari ini bahwa keselamatan juga untuk kita semua, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Amin. Jadi itu bukan sekadar tentang roti, tapi Yesus mau bilang, ini loh pekerjaan yang aku mau untuk kamu lakukan, kamu harus beri mereka makan. Dan sisanya dibikin Yesus 12 bakul, bukan kebetulan. Yesus mau nyatakan, ini loh keselamatan, ini loh roti hidup, ini loh kamu harus bagikan sampai seluruh suku Israel menerimanya. Kalau di kita sampai seluruh umat manusia di muka bumi ini menerima keselamatan yang daripadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ia telah memilih, hari ini kisah mujizat ini adalah menjadi suara Tuhan yang berbicara untuk kita. Ia telah memilih dan memanggil kita dari awal mulanya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang ia mau untuk kita lakukan, yaitu menjadi saksinya, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka, untuk membagikan Yesus roti hidup itu kepada setiap jiwa yang lapar dan dahaga. To be the bread giver. Tuhan panggil Anda dan saya jadi roti boy-nya itu loh Bapak Ibu. Anak kecil yang membagi-bagikan Yesus, roti hidup itu kepada setiap orang yang haus dan lapar. Anda dan saya mau meresponnya gimana? Seperti Filipus, Kak Isa Tuhan, Kak Isa ini loh aku masih sibuk dengan hidupku sendiri, ini loh keadaanku masih kalkulasi. Andreas, orang lain aja ya Tuhan ya, jangan aku. Atau seperti anak kecil itu. Seperti Filipus dan Andreas, kita akan selalu menemukan alasan untuk berkata tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin, sulit, mustahil. Tapi kalau kita responi seperti anak kecil itu, kita akan memberikan segala yang ada pada kita sekalipun sederhana gak cukup. Kita akan melakukan dan selanjutnya kita lakukan apa yang harus lakukan. Apa tadi? Mengucap syukur. Kemudian apa? Membagi-bagi ya, menyuruh orang memanage, mengelola kehidupan kita dengan baik. Dan selanjutnya melibatkan orang, memuridkan orang. Saya percaya kalau kita responi seperti itu, mujizat akan menyertai. Anda akan melihat Tuhan sanggup pakai hidup Anda. Amin. Saya undang pemusik maju ke depan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bagikan sekali lagi firman Tuhan. Berbicara buat kita semua. Tuhan itu telah, hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan itu mendatangkan begitu banyak tuaian. Kemarin waktu di annual graduation, selesai dari acara itu, ada beberapa orang jumpa Pak Philip di bagian belakang, lalu kita sempat kenalan, itu luar biasa sekali. Mereka satu keluarga kesaksian, itu dari saudara sepupu, agama saudara sepupu Bapak Ibu. Dan secara ajaib mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat sebuah mimpi. Lalu mereka ini satu keluarga datang kepada Tuhan, kemudian ikut MSJ 1, dibaptiskan, habis itu dalam, ini agak fast track sih Bapak Ibu, jadi menyelesaikan MSJ 1, 2, 3 itu dalam setahun. Saking apa Bapak Ibu? Haus, lapar, murni, jiwa-jiwa baru semacam itu tuh banyak. Tiap kali saya adakan MSJ 1, ODR ya, maupun yang online, yang ODR itu selalu ada orang-orang yang ngantri untuk baptis. Jiwa-jiwa baru murni. Nah orang-orang ini, tuaian-tuaian ini perlu dimuridkan Bapak Ibu. Perlu digembalakan, perlu dipimpin. Siapa leadernya? Kita ini kekurangan pemimpin. Karena apa? Tuaian begitu luar biasa dan banyak.
Dibutuhkan orang-orang yang tidak egois, yang mau berkata, ini aku, bisa tak aku dipakai sama Tuhan? Aku mau. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya aku bisa membimbing mereka? Aku mau mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Dibutuhkan orang-orang yang mau, Bapak Ibu. Karena sekali lagi mujizat ini bukan bicara mengenai kebutuhan materi, tapi berbicara terutama mengenai keselamatan yang Tuhan rindu untuk berikan kepada semua orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.